Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdan, Prodi Pendidikan Sosiologi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Perencanaan Pengajaran. Sebelum saya membahas lebih luas, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa soal yang diberikan oleh Bapak dosen kami, yaitu Pak Andika Apriawan, SPD MPD. Langsung saja soal yang pertama. Menurut Anda, apa pentingnya seorang guru membuat program perencanaan pengajaran? Selanjutnya, sebut dan jelaskan unsur-unsur dalam perencanaan pengajaran. Yang ketiga, jelaskan prinsip-prinsip dalam perencanaan pengajaran. Dan soal yang terakhir adalah, sebut dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam membuat perencanaan pengajaran. Langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1. Perencanaan pembelajaran sangat perlu dilakukan oleh para guru, sesuai dengan tujuannya, yaitu agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Karena manfaat yang ada pada perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar itu sendiri sangatlah berpengaruh pada saat melakukan pembelajaran. Adapun manfaat dari perencanaan pembelajaran antara lain, yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengukur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi kesinambungan kerja. Dan yang terakhir adalah untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur-unsur dalam perencanaan pengajaran. Ini adalah soal nomor 2. Langsung saja. Unsur-unsur pembelajaran tersebut meliputi 4 unsur, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Dari unsur-unsur ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu gambaran perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, materi. Materi harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi pembelajaran harus disusun secara sistematik berdasarkan sekuensinya dan diorientasikan pada upaya mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode. Kegiatan pembelajaran harus menggambarkan aktivitas siswa, karena pada hakikatnya yang belajar itu adalah siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Maka guru harus merancang kegiatan pembelajaran dan sistematis, efektif, efisien, serta berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran meliputi evaluasi awal pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran,
dan evaluasi akhir pembelajaran. Selanjutnya, soal yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran. Seorang guru yang ingin melibatkan diri dalam suatu kegiatan perencanaan harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu saya akan menyebutkan dan menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Langsung saja, 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang pertama yaitu profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Yang kedua, pedagogik. Kompetensi pedagogik berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas bersifat dinamis. Ini dapat terjadi karena komunikasi atau interaksi timbul balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Keberagaman siswa di dalam kelas juga akan memerlukan keterampilan seorang guru dalam mendesain program pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga di mana guru berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dengan siswa, rekan sesama guru maupun dengan masyarakat di mana ia berada. Dan yang terakhir adalah kepribadian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang guru harus menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik. Guru yang patut ditiru merupakan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadian. Ditiru karena guru diyakini mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup siswanya. Seorang guru ditiru karena pada diri guru terdapat sikap dan kepribadian yang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.